Dari pemilu ke pemilu, jualan isu agama dan kesukuan masih jadi jurus utama kebanyakan politikus. Di pemilu serentak tahun depan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sampai harus mewanti-wanti adanya potensi kerawanan sosial. Soalnya, para kandidat dikhawatirkan bakal saling lempar retorika politik identitas demi meraih suara pemilih. Sebenarnya kita mengalami disintegration from within, jadi disintegrasi dari dalam. Kita sebenarnya terpecah-pecah. Secara nasional masih satu, ya kan, tapi di dalam sendiri kita merasa kamu orang Madura, saya orang Dayak, saya menguat. Bersama peneliti demografi politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, Riwanto Tirto Sudarmo. Anda sedang mendengarkan Sains Sekitar Kita. Sains Sekitar Kita. Produksi KBR dan The Conversation Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke bukanlah sekadar satu geographical entity. Ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Jauh sebelum hiruk-pikuk politik hari ini, para pendiri bangsa sudah menyadari luasnya keberagaman kita. Lewat proses yang panjang, 1.340 suku bangsa mau melebur dalam satu identitas kewarganegaraan Indonesia. Lahirlah Bhinneka Tunggal Ika. Persatuan nasional jadi tujuan bersama, tapi tetap mengakui keberagaman di dalamnya. Zaman Soekarno adalah zaman yang sebenarnya sangat menarik karena sukuisme tidak pernah menjadi persoalan. Juga agama juga sebenarnya relatif tidak menjadi persoalan. Dan dia percaya bahwa kita harus membangun persatuan nasional. Dan kalau Anda ingat, dia menulis tahun 26 sudah menulis tentang Islamisme, komunisme, dan nasionalisme. Jadi dia orang yang sangat nasionalistik. Tapi rezim militer Soeharto lantas mengubah wajah keberagaman Indonesia menjadi serba seragam. Bicara tentang suku bangsa langsung dicap haram karena katanya mengancam keutuhan negara. Saking takutnya, pemerintah Soeharto malah sampai menghapus pertanyaan tentang suku bangsa dalam sensus penduduk. Pada zaman Soeharto, saya kira represi terhadap pluralitas itu begitu kuat dan kita masuk ke dalam sebuah retorik pembangunan ekonomi dan juga integrasi nasional. Jadi semua kepentingan seolah-olah diarahkan ke sana. Tapi apa yang terjadi kan kita juga tahu bahwa tidak mungkin orang direpresi. Demonstrasi 98 ya kan yang berujung pada turunnya Soeharto itu kan sebenarnya ekspresi dari represi yang selama ini kita alami. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti. Begitu sang jenderal lengser, identitas keindonesiaan dirancang ulang. Misalnya, kita sepakat menghapus istilah orang Indonesia asli dalam konstitusi. Aturan pelarangan diskriminasi ras menyusul diterbitkan. Di atas kertas, negara menjamin kemajemukan Indonesia. Jadi kita sebenarnya sudah melakukan semacam evolusi kebangsaan yang sangat menarik. Ketika kita kemudian tidak lagi sebetulnya secara hukum ya, secara resmi tidak mengatakan lagi ada pribumi non pribumi. Jadi semua warga negara Indonesia semua punya hak yang sama. Tapi meskipun tahu fakta keberagaman tadi, sebagian dari kita ragu-ragu menoleransi keberagaman. Coba lihat survei CSIS pada 2012. Sebanyak 33,7% respondennya mengaku enggan memiliki tetangga yang berbeda keyakinan. Kecenderungan intoleransi ini merata di hampir setiap tingkatan pendidikan masyarakat. Artinya, tingginya pendidikan nggak lantas bikin dia semakin toleran dengan perbedaan. Inilah batu sandungan demokrasi dalam menjaga kemajemukan. Migrasi, fokus saya kan migrasi. Itu sesuatu yang semakin penting di Indonesia. Anda nggak bisa melihat lagi sebuah masyarakat yang terisolasi. Anda ke Mentawai, Anda ke pelosok Papua dan sebagainya, Anda akan ketemu dengan beragam orang di sana. Mengklaim bahwa kami lah pemilik tunggal desa ini dan kalian orang asing semakin tidak relevan menurut saya. Tapi apa masalah intoleransi ini hanya karena kurangnya rasa saling pengertian? Enggak juga. Ketika persoalan ketimbangan ekonomi ini menjadi persoalan yang semakin besar, ekspresi-ekspresinya bisa melalui perbedaan kultural itu.
Dan agama menjadi satu identitas pembeda yang menurut pendapat saya di dunia ya, nggak cuma di Indonesia, itu menjadi serius. Jadi ini persoalan nggak cuma di Indonesia tapi juga di Amerika, di Eropa. Sebenarnya kemajemukan identitas adalah senjata yang memperkuat bangsa. Perlu usaha bersama supaya Indonesia nggak bubar karena masalah politik primordialisme. Kita harus menafsir ulang nasionalisme sebenarnya. Tidak lagi sempit, bahasa saya harus relax melihat nasionalisme gitu. Jadi kalau saya kemudian membaca fenomena hari ini dengan kacamata yang lalu, saya kira akan keliru. Jadi harus ke depan, betul. Kita harus ke depan dan menafsirkan lagi Indonesia as a common project. Sains Sekitar Kita. Sains Sekitar Kita. Produksi KBR dan The Conversation Indonesia. Temukan lebih banyak artikel menarik lainnya seputar sains di laman theconversation.com. Sampaikan juga kritik atau saran Anda ke redaksi@theconversation.com.